yaitu terkait dengan oknum polisi melakukan tindakan penilangan atas pajak kendaraan tahunan yang telah dibayarkan menggunakan pasal 288 ayat 1. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan aturan hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di segmen Ruang Advokat Menjawab di channel YouTube Ram Law Office. Tentunya bersama saya Roy Alinfa. Dan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan masalah hukum kembali, yaitu terkait dengan oknum polisi melakukan tindakan penilangan atas pajak kendaraan tahunan yang telah dibayarkan menggunakan pasal 288 ayat 1. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan aturan hukum? Kita akan kumpas tentang masalah ini dari sudut pandang hukum. Nah, bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Nanti kita akan jawab melalui konten video selanjutnya, atau kita jawab langsung komentar Sobat Ram tersebut. Oke, kembali kepada topik kita berkaitan masalah pajak tahunan yang tidak dibayarkan. Jadi fokus kita adalah pajak tahunan ya. Saya tidak merekomendasikan Sobat Ram tidak bayar pajak, tetapi ada kalanya memang mungkin situasi dan kondisi yang menyebabkan pertama mungkin ya lupa untuk membayar pajak tahunan, atau yang kedua mungkin dalam keadaan ekonomi yang kurang baik atau kurang bagus sehingga belum sempat untuk membayar pajak. Sehingga pada saat ada razia misalkan di jalan, tiba-tiba Sobat Ram ditilang oleh oknum, dan oknum ini menggunakan pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Apakah ini benar atau sesuai dengan aturan hukum sebenarnya kalau orang yang telat bayar pajak bisa ditilang menggunakan pasal 288 ayat 1? Jadi sebelum kita simpulkan, kita akan lihat bunyi pasalnya dahulu. Jadi Sobat Ram bisa melihat pasal 288 ayat 1. Sobat Ram bisa cek di internet atau download Undang-Undang Lalu Lintasnya dan pelajari serta pahami undang-undangnya secara seksama. Nah, kalau kita membaca bunyi daripada ayat 1 ini, bunyinya kurang lebih seperti ini. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor, yang sering kita kenal dengan STNK, atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf A, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Karena menyatut pasal 106 ayat 5 huruf A, jadi kita harus melihat dulu pasal 106 ayat 5 huruf A ini bunyinya seperti apa. Jadi bunyinya adalah sebagai berikut. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan A. Surat tanda kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Wajib menunjukkan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan STNK-nya, artinya dia tidak bawa STNK misalkan, maka orang ini bisa ditilang. Jadi bukan tidak bayar pajak, ditilang. Kalau ada oknum polisi yang mentafsirkan pasal ini tidak bayar pajak dan bisa ditilang, artinya oknum ini harus belajar hukum lebih banyak lagi agar masyarakat diedukasi, bukan melakukan tindakan penilangan dan membodohi masyarakat. Jadi sekali lagi, oknum-oknum yang mentafsirkan sendiri pasal ini, belajar lagi lah. Kenapa? Karena Anda itu adalah penegak hukum yang harus paham hukum. Jangan mentafsirkan undang-undang sesuai dengan keinginan perutnya. Jadi tafsirlah undang-undang itu sesuai dengan keilmuannya. Jangan membodohi masyarakat yang tidak paham tentang bunyi undang-undang. Jadi jangan sampai menilang dengan menggunakan pasal 288 ayat 1 ini kepada masyarakat yang telat bayar pajak tahunan. Karena pasal ini bukan untuk menilang telat bayar pajak tahunan. Jadi itulah penjelasan kita mengenai oknum yang menerapkan pasal 288 ayat 1 ini untuk menilang bagi yang telat bayar pajak. Tindakan oknum tersebut tidaklah dibenarkan dan itu merupakan tindakan main hakim sendiri oleh oknum ini. Karena juga masyarakat pasti juga sungkan untuk melawan. Masyarakat takut juga diancam. Tetapi jangan sampai oknum ini membodohi masyarakat.
Bagi masyarakat yang tidak paham, diberikan penjelasan. Tapi berikan penjelasan yang benar, bukan memberikan penjelasan sesuai dengan keinginan perutnya. Berikanlah penjelasan sesuai dengan hukum. Kalau tidak paham, belajar lagi. Kenapa? Karena kita penegak hukum harus paham hukum. Bagaimana kita bisa menerapkan hukum itu kalau kita tidak paham tentang hukum itu sendiri? Bagi Sobat Ram, saya tekankan, bayarlah pajak tepat waktunya. Kalaupun ada oknum yang melakukan penilangan, minta penjelasan, tanyakan kesalahannya seperti apa dan bunyi pasalnya seperti apa. Agar masyarakat juga, oknumnya juga bisa memahami hukum bersama-sama dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.